Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Seluruh stadion hening saat pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayapnya, tergantung di udara. Wajah Sukyan di kursi hakim juga agak tertegun. Namun, matanya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Ini karena ketika tatapannya sekali lagi menyapu sayap di punggung Xiaoyan, tatapannya yang tertegun secara bertahap berubah menjadi pemahaman yang tiba-tiba. Ini sebenarnya adalah teknik Flying Dou. Hei, sungguh tidak terduga bahwa anak kecil ini bahkan bisa mendapatkan teknik Dou yang langka seperti itu. Petik 2. Saat Sukyan menunjukkannya, sesepuh lainnya juga tiba-tiba mengerti. Orang biasa mungkin belum banyak mendengar tentang teknik Flying Dou. Namun, dengan pengalaman mereka telah mendengar sedikit tentang teknik Dou yang sangat langka. Untungnya, aku hampir berpikir sedetik di sana bahwa anak kecil ini telah maju ke kelas Dou Wang. Beberapa sesepuh diam-diam menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk berlatih selama beberapa dekade untuk mencapai kekuatan mereka saat ini. Jika pemuda di bawah ini, yang bahkan belum genap 20 tahun, telah mencapai langkah ini, mereka akan benar-benar merasakan kesedihan dan kemarahan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini juga merupakan alkemis tingkat 5. Suasana hening di arena berlanjut selama beberapa waktu. Akhirnya, secara bertahap sekali lagi menjadi aktif. Ada juga beberapa orang di platform tinggi yang telah mengenali asal-muasal sayap di punggung Xiaoyan dan menghela nafas lega karena ini. Segera ada kecemburuan di dalam arena. Teknik Flying Dou mungkin tidak sebanding dengan sepasang sayap doki yang sebenarnya, tapi masih bisa memungkinkan seseorang terbang di langit. Ini adalah target yang dikejar banyak orang. Apalagi saat kelas Dou Wang sangat jauh. Seseorang tidak tahu kapan tepatnya sebelum seseorang dapat berlatih sampai level itu. Ini sebenarnya adalah teknik Flying Dou. Wajah kusam Yao Sheng di dalam arena juga berangsur pulih. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Xiaoyan belum naik ke kelas Dou Wang. Ketika dia dengan hati-hati mempelajari bentuk sayap ungu hitam, hatinya tiba-tiba mengerti. Tubuhnya yang tegang juga mengendur perlahan. Yao Sheng tidak akan terlalu takut padanya selama pihak lain belum benar-benar mencapai kelas Dou Wang, bahkan jika lawannya memiliki keuntungan terbang. Kaki Yao Sheng berdiri di air hitam aneh yang menutupi seluruh arena. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan di langit sebelum berbicara dengan senyum dingin, "Aku tidak percaya kamu bisa terus berada di langit. Menurut pengetahuan saya, terus-menerus menampilkan teknik Flying Dou menghabiskan cukup banyak doki, kan?" Petik 2. Tangan Xiaoyan dengan erat memegang penguasa berat di langit. Tatapannya menatap arena di bawah saat dia sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan Yao Sheng. Pada saat ini, seluruh arena telah sepenuhnya berubah menjadi domain Yao Sheng. Saat dia mendarat di tanah, dia akan terjebak di air hitam yang aneh itu. Xiaoyan mungkin dapat mengisolasi sifat korosif itu, tetapi kekuatan isapnya akan menghambat kecepatannya ke tingkat yang berbeda-beda. Saat menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam kecepatan cepat, seperti Yao Sheng, sedikit pengurangan kecepatan dapat mengakibatkan seseorang ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan. Yao Sheng memegang erat sepasang belati hitam tua. Dia tersenyum dingin saat dia melihat Xiaoyan yang digantung di udara. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Karena Xiaoyan memiliki keuntungan berada di langit, jangkauan serangan Yao Sheng tidak dapat menghubunginya. Jika dia dengan paksa melompat ke udara dan menyerang, maka dia akan menjadi papan target pihak lain. Karenanya, tetap diam selama momen seperti ini adalah pilihan terbaik. Ini memang cukup merepotkan. Xiaoyan perlahan mengepakkan sayap di punggungnya saat tubuhnya turun drastis. Doki berwarna hijau membentuk lapisan energi samar di permukaan tubuhnya. Penguasa berat hitam gelap juga sepenuhnya ditutupi oleh doki. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di arena sementara cahaya perak samar tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Sesaat kemudian, sayap di punggungnya mengepak, meminjam kekuatan angin.
Gerakan 3.000 petir dilepaskan hingga batasnya. Itu sampai pada titik di mana selain beberapa orang yang tersisa hanya bisa melihat tubuh Xiao Yan gemetar sebelum meninggalkan bayangan sisa yang terlihat sebagian di langit. Lonjakan tiba-tiba dalam kecepatan Xiao Yan menyebabkan ekspresi Yao Sheng sedikit berubah. Sebelum Xiao Yan tiba secara langsung, kekuatan dari kecepatannya sudah menyerang, menyebabkan air hitam di tanah terbang. Bayangan hitam samar tiba-tiba muncul di mata Yao Sheng. Kakinya bergerak sedikit dan tubuhnya tampak seperti seluncur es saat dia berteleportasi di atas air hitam. Saat tubuhnya bergerak, penggaris berat yang berisi suara angin deras yang tajam juga bersarang di dekatnya saat itu jatuh dengan keras sambil membawa gelombang rasa sakit yang membara. Ketika peretasan penguasa berat meleset, arah kekuatannya berubah hampir seketika, dengan paksa menghentikan gerakan meretas ke bawah. Penguasa itu dipelintir dan gerakan memotong diubah menjadi gerakan menyapu yang memotong ke pinggang Yao Sheng. Tingkat respons yang digunakan Xiao Yan untuk mengubah serangannya jauh melebihi ekspektasi Yao Sheng. Oleh karena itu, ketika penguasa berat itu berubah arah, seluruh tubuh Yao Sheng dipenuhi keringat dingin. Di saat kritis ini, kakinya di atas air hitam tampak tergelincir tanpa berpikir, menyebabkan tubuhnya terjatuh ke belakang. Saat dia jatuh dengan keras ke air, dia dengan cerdik menghindari penguasa yang berat itu. Saat tubuh Yao Sheng mendarat di air hitam, tidak hanya dia tidak menerima perlawanan sedikit pun, tetapi dia juga berakhir seperti ikan di air. Tubuhnya terbaring di air dan berkelebat dengan cara yang aneh. Segera, dia muncul di bawah Xiao Yan yang kurang dari 2 meter dari tanah. Kedua lengannya bergetar dan belati hitam pekat itu seperti ular berbisa, membawa angin dingin yang tebal saat mereka menembus dada Xiao Yan. Bang! Saat belati hendak mencapai tubuh Xiao Yan, angin tak terlihat yang kuat tiba-tiba menekan. Saat terhalang oleh angin ini, serangan Yao Sheng berhenti sejenak. Di sisi lain, Xiao Yan meminjam kekuatan pendorong ini dan sekali lagi melompat ke udara, melarikan diri dari jangkauan serangan Yao Sheng. Yao Sheng tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya. Dia mengeluarkan suara mengejek setelah dia kehilangan kesempatan untuk menyerang, yang sulit didapat. Selama pertarungan yang terjadi dalam sepersekian detik, baik Xiao Yan dan Yao Sheng sekali lagi menyelesaikan satu putaran pertemuan berbahaya. Kedua belah pihak masing-masing memiliki sepasang sayap dan kelincahan yang hebat di atas air hitam dan mereka memiliki perkiraan pemahaman tentang kecepatan satu sama lain. Mata semua orang di luar arena membara dengan semangat karena pertarungan seru ini. Orang ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan isap air hitam. Sebaliknya, dia bahkan lebih gesit, seperti ikan yang memasuki air. Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil merajut alisnya dan memperhatikan Yao Sheng, yang bersandar di dekat air hitam. Ketangkasan aneh yang ditunjukkan Yao Sheng di atas air hitam sebelumnya telah melebihi ekspektasinya. Jika dia tidak menunjukkan Fire Palm pada saat-saat genting terakhir untuk mengguncang udara dan melepaskan angin untuk memperlambat serangan lawan, kemungkinan dia akan menerima beberapa luka dalam pertukaran ini untuk saling menguji. Sepertinya saya harus berurusan dengan air hitam ini. Jika tidak, kekuatan serangan orang ini melonjak lebih dari 20% saat berada di atasnya. Sebuah pikiran dengan cepat berputar di dalam hati Xiao Yan saat matanya berkedip, tidak peduli betapa anehnya air hitam ini, pada akhirnya memiliki sifat air. Selama ini adalah air, saya tidak takut saya tidak akan bisa menguapkan semuanya. Petik 2. Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. 10 jarinya menjentikkan lembut dan benang api berwarna hijau yang sangat kecil segera keluar dari ujung jarinya. Mengikuti kemunculan api ini, suhu arena meningkat tajam. Yao Sheng mengamati 10 plus gumpalan api berwarna hijau yang tersebar di langit dari dalam arena. Ekspresinya sedikit berubah. Ini terutama terjadi ketika tatapannya menyapu senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan. Hatinya sedikit tenggelam setelah itu. Pergilah. Xiao Yan menjentikkan jarinya sambil melayang di udara.
Segera, 10 plus gumpalan api kecil ditembakkan. Tubuh Yao Sheng berputar dan dengan cepat mengelak saat dia merasakan api berwarna hijau terbang. Namun, nyala api ini tidak diarahkan ke Yao Sheng. Sebaliknya, mereka bertahan sekitar setengah kaki di atas arena, dengan cepat berputar-putar. Interaksi jarak yang sedemikian dekat menyebabkan air hitam, yang tersebar di atas tanah, dengan cepat mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air tidak bisa menahan suhu menakutkan dari api inti teratai hijau. Cukup banyak orang di platform tinggi berseru pelan saat mereka melihat air hitam yang semakin berkurang. Tidak disangka Xiao Yan akan menggunakan metode semacam ini untuk menahan dunia air hitam Yao Sheng. Meskipun metode semacam ini tidak bisa dianggap langka, itu sangat efektif. Tidak ada kekurangan orang di antara mereka yang pernah bertukar pukulan dengan Yao Sheng sebelumnya. Namun, tanpa teknik Flying Do, mereka tidak dapat terbang ke langit dan menghindar saat menghadapi dunia air hitam yang sangat merepotkan ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan kuat menahan gaya isap dan kekuatan korosif. Namun, dengan bertarung sambil terganggu, hanya masalah waktu sebelum Yao Sheng menggunakan kecepatannya untuk menurunkan satu kecepatan kecuali kekuatan lawan Yao Sheng jauh melampaui Yao Sheng. Taktik Xiao Yan benar-benar menyebabkan mata seseorang menjadi pusing. Sepertinya Yao Sheng, yang telah kehilangan efek dunia air hitam, akan ditekan oleh Xiao Yan dalam hal kecepatan. Lin Xiuya tidak bisa menahan tawa saat dia menyaksikan air hitam di arena yang telah berkurang setengahnya. Dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan teknik ini. Dunia air hitam itu adalah koagulasi Doqi Yao Sheng dan beberapa cairan beracun khusus. Api biasa akan kesulitan menghadapinya. Han Yue mengangguk sedikit saat dia berbicara. Api itu memang sangat merepotkan. Tatapan Lin Xiuya melirik gumpalan api berwarna hijau seperti ular api yang secara acak berlarian. Sebuah kehikmatan melintas di matanya. Liu Qing mengerutkan kening saat dia melihat air hitam yang cepat berkurang di dalam arena dari sisi lain platform tinggi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Yao Sheng dalam masalah. Kecemasan segera melintas di wajah cantik Liu Fei di samping ketika dia mendengar ini. Dia akan berdiri dan berteriak ketika ekspresi Liu Qing tenggelam. Dia berteriak dengan suara rendah, duduklah. Bagaimana menurutmu penampilanmu dengan berteriak saat menonton pertandingan? Petik 2. Liu Fei hanya bisa kembali ke kursinya dengan penuh keluhan ketika dia dimarahi oleh Liu Qing. Dia menggunakan tatapan kejamnya untuk menatap Xiao Yan yang digantung di udara sambil menggumamkan kutukan. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan teknik Flying Do. Apa yang bisa dibanggakan? Petik 2. Selama bisa mengalahkan lawannya, itu tidak bisa dianggap sebagai tipuan. Pertandingan di mana seseorang menetapkan segala macam aturan tidak lain adalah perdebatan antar anak. Dalam kehidupan nyata dan pertandingan kematian, orang mati tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan perselisihan. Liu Qing menjawab dengan lemah. Tatapannya yang melirik ke arena tiba-tiba mengeras saat dia menghela nafas. Dunia air hitam, milik Yao Sheng dapat dianggap telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Saat kata-kata Liu Qing terdengar, kumpulan air hitam terakhir di arena berubah menjadi ketiadaan di bawah api yang berputar-putar dan ekspresi hijau marah dari Yao Sheng. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya di langit. 10 lebih gumpalan api berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia samar-samar memandangi wajah hijau Yao Sheng yang marah sebelum mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Penguasa berat di tangannya sekali lagi dibungkus oleh Doqi yang kuat. Selanjutnya, saya ingin melihat taktik apa yang tersisa. Wajah Yao Sheng menjadi sangat hijau saat dia menatap Xiao Yan di langit yang memiliki senyum mengejek tergantung di sudut bibirnya. Tangannya mengencangkan cengkeraman mereka pada belati saat dia berkata dengan dingin, bahkan tanpa dunia air hitam, cepat atau lambat kamu akan dikalahkan. Saya tidak percaya bahwa teknik rahasia Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dapat bertahan lama.
Petik 2. Itu cukup untuk menghabisimu. Xiao Yan tertawa pelan. Lengannya bergetar sedikit saat doki berwarna hijau kuat membawa benang api berwarna hijau, yang sulit ditemukan, melompat dan naik ke penguasa yang berat. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Zheng di bawah, yang seluruh tubuhnya tegang. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba mengepakkan sayapnya, hanya untuk mendengar sedikit suara, "Sua." Tiba-tiba, bayangan hitam samar-samar muncul dengan aneh di belakang kepala Yao Zheng. Penguasa berat di tangannya membawa kekuatan yang liar dan keras saat itu dengan kejam dibajak ke bawah. Angin ganas itu tampaknya berniat untuk mengoyak udara di depannya. Yao Zheng merasakan sesuatu saat angin dari punggungnya berbunyi. Kakinya menginjak tanah dengan keras, dan uap air hitam tiba-tiba melonjak dari bawah kakinya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Engah. Saat keduanya bersentuhan, penguasa berat itu memanaskan air hitam pekat sampai berubah menjadi kabut agak kehitaman dengan cara yang sangat mudah. Namun, saat jatuh, ruang di depannya kosong. Setelah meminjam penghalang instan dari uap air tadi, Yao Zheng sudah menggunakan kelincahannya untuk menarik beberapa meter. Serangan oleh penguasa berat Xiao Yan baru saja jatuh ketika Yao Zheng yang gelap dan kejam sekali lagi menerkam dengan cara seperti kilat. Sepasang belati hitam gelapnya dengan cepat berputar di antara 10 jarinya. Mereka seperti dua ular berbisa, mudah fatal dan dipenuhi dengan kilau dingin yang pekat. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat Yao Zheng datang menyerang secara langsung. Doki di tubuhnya seperti sungai deras yang dengan cepat mengalir tanpa henti di dalam jalur kinya. Itu mengisi berbagai bagian tubuhnya dengan jumlah yang sangat besar dan memberinya kekuatan. Kedua tangannya memegang penggaris yang berat itu dengan erat saat teriakan pelan terdengar dari tenggorokannya. Segera, penguasa berat sekali lagi dengan kejam menusuk ke depan. Karena angin kencang, angin itu menarik semua udara di area di mana penguasa berat itu lewat. Suara ledakan gas rendah dan dalam bergema berulang kali, menusuk gendang telinga seseorang. Di bawah serangan ini, jarak antara mereka berdua pada dasarnya tertutup dalam sekejap mata. Namun, saat kedua belati Yao Zheng melakukan kontak dengan penguasa berat, tubuh mereka secara aneh berputar. Tubuh mereka menggunakan sikap yang unik saat mereka bersandar di dekat permukaan penguasa berat dan berputar beberapa kali sebelum mereka tiba-tiba muncul di tempat di mana Xiao Yan memegang penguasa berat. Dengan senyum gelap dan dingin, belati tajam di tangannya meluncur begitu saja ke arah tangan Xiao Yan. Beberapa seruan terdengar di stadion saat semua orang menatap Xiao Yan. Yao Zheng tiba-tiba membuli cara untuk mendekatinya. Di bawah jarak sedekat itu, kekuatan penguasa berat pada dasarnya diblokir sepenuhnya oleh pihak lain. Menurut situasi normal, Xiao Yan kemungkinan besar akan ditekan oleh Yao Zheng sampai dia berakhir dengan kekalahan setelah ini. Selain itu, jika Xiao Yan ceroboh, belati seperti ular yang licik, ganas, dan beracun itu bahkan akan meninggalkan luka yang cukup dalam di tubuh Xiao Yan. Hanya ada beberapa orang yang menyatukan alis mereka sementara seluruh stadion berseru. Dengan pengalaman dan kecepatan bertarung Xiao Yan, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain memasuki titik buta serangannya sendiri dengan mudah? Wajah Liu Fei sangat bersemangat sehingga wajahnya agak memerah saat dia melihat Xiao Yan menghadapi situasi yang berbahaya. Dia hampir bersorak, namun, mata Liu Qing, yang duduk di sampingnya, menatap tajam ke wajah Xiao Yan. Tidak ada sedikit pun kepanikan di sana. Sebaliknya, itu samar-samar berisi senyuman dingin. Hatinya segera tenggelam sedikit. Di bawah tatapan fokus yang tak terhitung jumlahnya di arena, dua belati Yao Zheng mendekati tangan Xiao Yan. Angin dingin yang padat menyebabkan pori-pori di tangan Xiao Yan terbuka. Saat belati mendekati tangan Xiao Yan, kegembiraan di sudut mulut Yao Zheng meluas. Sama seperti belati itu sangat dekat dengan Xiao Yan, yang terakhir akhirnya bergerak. Dia tidak melakukan serangan balik yang mengejutkan, melainkan mengambil inisiatif untuk melepaskan penguasa berat di tangannya. Penguasa berat itu terbang di udara dan mendarat dengan berat di tanah.
Suara yang jernih membuat beberapa orang menghela nafas. Bisakah pertarungan masih berlanjut setelah dia kehilangan senjatanya? Tentu saja, ada cukup banyak orang yang mengadopsi pemikiran lain. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat adegan pertarungan Xiao Yan dengan Bai Sheng di arena pertarungan. Pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan setelah kehilangan senjatanya bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tindakan Xiao Yan meninggalkan senjatanya menyebabkan kegembiraan liar melonjak ke wajah Yao Sheng. Momen ini tidak membuatnya ragu lagi. Belati di tangannya tiba-tiba ditutupi oleh doki berwarna hitam. Saat benang doki tertinggal di atasnya, bau ikan yang aneh tiba-tiba memenuhi arena. Duri terendam imajiner. Teriakan gelap yang mengandung rasa dingin yang pekat dikeluarkan saat sepasang belati dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Benang udara hitam menutupi mereka saat belati bergetar. Udara hitam tampak seperti ular beracun yang memiliki roh yang melesat ke segala arah. Pada saat ini, setiap utas udara hitam memiliki kekuatan untuk menembus batu besar. Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa uap hitam yang datang terbang dari segala arah ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, mereka juga mengandung racun yang fatal. Saat dia melihat mereka, tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel di depannya. Dia segera mengeluarkan teriakan lembut dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari roh penerimaan di dalam pusaran. Saat api di dalam tubuhnya melonjak keluar, bagian luar tubuh Xiao Yan sekali lagi dibungkus oleh nyala api. Selain itu, saat nyala api berkedip, itu diaglomerasi menjadi baju besi api dalam sekejap mata dengan kecepatan seperti kilat. Karena benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengenai armor, itu tampak seperti es bertemu minyak mendidih saat suara berulang kali dipancarkan. Kekuatan yang cukup untuk menembus batu besar hanya menyebabkan baju besi api menjadi sedikit penyok. Saat benang hitam melonjak secara eksplosif, dua cahaya dingin yang pekat menyala. Dengan momentum secepat kilat, mereka segera menusuk dengan keras menuju armor api. Segera, dua suara logam bening bergema dari dalam arena. Kedua belati hitam pekat itu sangat besar. Meskipun baju besi api hijau sangat kuat, itu masih ditembus dengan kedalaman setengah jari. Meskipun ditembus, ini adalah batas belati. Suhu yang sangat panas pada baju besi api langsung menyebabkan belati hitam gelap menjadi merah menyala. Yao Sheng memegang erat belati dengan tangannya saat belati mengeluarkan suara cici dan uap putih keluar dari belati tersebut. Situasi seperti itu mengejutkannya ke titik di mana dia buru-buru menggerakkan dokinya dan membungkusnya di tangannya. Meskipun demikian, dia masih merasakan sakit yang membakar yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Yao Sheng dengan keras mendorong belati itu, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan cepat melepaskan tangannya. Saat dia mundur, tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam baju besi api. Pada saat ini, dia tampak samar-samar melihat kilatan tatapan mengejek dari bawah helm. Api hijau doki tiba-tiba melonjak, dan api helm yang menutupi kepala Xiao Yan langsung menghilang. Wajah Xiao Yan terungkap dengan hilangnya helm. Pada saat ini, mulutnya tampak seperti katak saat ia berdetak dengan gerakan ritmis yang besar. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Ini buruk. Hati Yao Sheng, yang terbang mundur, tiba-tiba tenggelam saat dia melihat gerakan Xiao Yan. Namun, saat pikiran ini melintas di hatinya, segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Mulutnya berdetak sebelum dibuka dengan tiba-tiba. Segera, raungan harimau yang sangat jelas yang mengguncang gendang telinga tiba-tiba terdengar eksplosif di dalam arena. Auman hancur emas harimau singa. Suara raungan harimau keluar dari mulut Xiao Yan. Gelombang suara seperti zat melingkar menyebar dengan cara seperti kilat seperti riak. Seketika, itu menyusul Yao Sheng. Kepala yang terakhir segera menjadi pusing. Perutnya terasa mual saat seteguk darah segar melonjak ke tenggorokannya sebelum akhirnya keluar dari sudut mulutnya. Di bawah serangan sonik mendadak ini,
Yao Sheng akhirnya mengalami trauma serius. Apalagi pusing yang fatal juga muncul. Dalam pertukaran seperti ini, rasa pusing seperti itu tidak diragukan lagi akan menentukan pemenangnya. Mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyerah pada rasa pusing yang sengaja dibuat ini. Karena itu, saat pikiran Yao Sheng digantikan oleh pusing, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip-kedip dan suara petir samar terdengar. Segera, tatapan semua orang menjadi kabur saat tubuh Xiao Yan langsung muncul di depan Yao Sheng dengan cara seperti hantu. Hati semua orang tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa pemenang akan ditentukan pada saat ini. Pusing di benak Yao Sheng hanya berlangsung beberapa saat. Namun, ketika pikirannya berangsur-angsur pulih kesadarannya, bayangan hitam sudah muncul di depannya. Saat kejutan meningkat di dalam hatinya, angin yang sangat kuat, yang membawa ledakan sonik rendah, terdengar di seluruh arena. Ledakan oktan. Yao Sheng sudah kehilangan kesempatan untuk menghindar karena jarak yang begitu dekat. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keputusasaan. Suara menghirup udara dingin terdengar di seluruh arena saat ini. Di bawah serangan yang begitu ganas, sepertinya Yao Sheng pasti akan kalah. Yao Sheng telah kalah. Kata-kata samar terlontar dari mulut Liu Qing dan Lin Xiuya pada saat yang bersamaan. Namun, wajah yang pertama terlihat gelap dan serius sedangkan wajah yang terakhir dipenuhi dengan keheranan dan senyuman. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Liu Qing, wajah Liu Fei, yang memiliki wajah bersemangat sebelumnya ketika dia mengantisipasi Yao Sheng memukul Xiao Yan sampai yang terakhir memohon belas kasihan, tiba-tiba menjadi pucat-pucat. Mulutnya berulang kali membuka dan menutup sambil berpikir, bagaimana ini bisa terjadi. Tinju yang dibungkus oleh doki yang kuat melewati penghalang udara dan membawa kekuatan yang tak tertandingi saat itu dengan keras menghantam dada Yao Sheng yang terkejut. Tinjunya berputar dan kekuatan yang dilemparkan ke segala arah diluncurkan. Grok, rasa sakit yang hebat ditularkan dari dada Yao Sheng saat kemerahan yang tidak biasa melonjak di wajahnya yang terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampaknya mengalami pukulan serius saat ditembak ke belakang sebelum akhirnya mendarat dengan keras di luar arena. Banyak garis retakan langsung muncul di tanah tempat dia mendarat. Darah segar yang dimuntahkan diuapkan oleh api ketika masih sekitar 2 hingga 3 kaki dari tubuh Xiao Yan. Baju besi api hijau di tubuh Xiao Yan bergetar sebelum dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Dia menatap wajah putih pucat Yao Sheng di luar arena dengan sikap acuh tak acuh. Suara tenang bergema di arena. Kamu kalah. Suara tenang Xiao Yan bergema di sekitar arena, menyebabkan banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Banyak tatapan yang berisi berbagai jenis emosi yang berulang kali terlihat bolak-balik antara orang yang berdiri di arena dan pada Yao Sheng yang tampak menyedihkan di luar arena dengan wajah putih pucat. Keheningan berlanjut sejenak sebelum suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba dimulai. Segera, efek berantai tampaknya telah terjadi saat tepuk tangan meriah datang dari stadion dan membumbung ke awan. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat dia mendengar tepuk tangan yang memenuhi stadion. Dia melihat ke tempat di mana Sun Er berada. Saat ini, gadis ini sedang tersenyum manis. Tangan halusnya bertepuk tangan dengan elegan dan menghasilkan tepuk tangan yang mengharukan. Tepuk tangan pertama yang terdengar sebelumnya datang dari tempat ini. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er sebelum sekali lagi menoleh. Pandangannya tertuju ke arah Liu Qing dan yang lainnya. Setelah melihat yang pertama melihat ke atas, tatapan Liu Qing bertemu dengannya. Dagunya mengangguk sedikit tanpa meninggalkan jejak sebelum perlahan berbalik. Liu Fei, yang mengertakkan giginya dan berulang kali mengutuk di samping, secara otomatis diabaikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Su Qian di kursi hakim juga tersenyum dan berdiri. Tatapannya melihat ke seluruh arena saat dia berbicara perlahan. Saat keputusan Su Qian terdengar,
tepuk tangan yang bergema di seluruh arena sekali lagi menjadi lebih keras. Tatapan yang digunakan untuk melihat pemuda berjubah hitam di arena memiliki rasa hormat dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan dalam pertandingan telah benar-benar menundukkan mereka. Xiao Yan sekali lagi melirik wajah pucat Yao Sheng. Sayap awan ungu di punggungnya dengan lembut mengepak, dan tubuhnya terangkat sebelum segera terbang ke platform tinggi. Dengan goyangan bahunya, sayap awan ungu dengan cepat ditarik sebelum akhirnya menghilang di bawah tatapan iri di sekelilingnya. Xiao Yan, kamu benar-benar hebat. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana orang itu akan memprovokasi Anda. Wu Hao mengungkapkan keterkejutan di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara sambil memberi Xiao Yan pukulan berat. Pertarungan tadi bisa dikatakan diisi dengan pasang surut. Dia tidak tahu berapa kali hatinya mengepal. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki teknik Flying Dou yang langka ini. Suara penasaran Hu Jia ditransmisikan dari punggung Xiao Yan saat dia juga berbicara dengan wajah iri. Xiao Yan tersenyum dan mengarahkan pandangannya ke wanita muda berpakaian hijau di depannya. Mata cantik yang terakhir juga mengandung sedikit senyum dan kelembutan. Xiao Yan, selamat. Dengan mengalahkan Yao Sheng, pada dasarnya bisa dikatakan kamu bisa masuk 10 besar. Tawa hangat terdengar dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah kelompok Lin Xiuya. Saya hanya beruntung. Jika saya tidak secara kebetulan menahan, dunia air hitam, sepertinya tidak akan mudah untuk menang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Kamu memiliki teknik Flying Dou, jadi, dunia air hitam tidak terlalu berdampak padamu. Tatapan Lin Xiuya mengarah ke punggung Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendecakkan lidahnya dan memuji. Namun, sekarang setelah kamu mengalahkan Yao Sheng, kamu telah mengurangi kekuatan kelompok Liu Qing. Sepertinya tidak akan ada lagi orang yang akan merendahkanmu di masa depan. Tatapan Lin Xiuya diarahkan ke tempat kelompok Liu Qing berada saat dia berbicara dengan senyum menggoda. Saya hanya ingin masuk 10 besar. Tidak terlalu penting bagi saya apakah itu yang pertama atau ke-10 dalam 10 besar. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dia tidak ingin terlibat dalam kontes antara faksi Lin Xiuya dan Liu Qing. Tujuannya di balik berpartisipasi dalam kompetisi besar hanyalah untuk mendapatkan tempat 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke tingkat bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Karena peringkat pertama dan ke-10 sama-sama memiliki kualifikasi untuk melakukannya, tidak apa-apa selama dia bisa mendapatkan tempat di 10 besar. Lin Xiuya tertawa. Dia juga telah mendengar makna dalam kata-kata Xiao Yan, dan tidak terus terjerat dalam topik ini. Dia mengarahkan kembali percakapan saat dia berkata, kita mungkin melakukan perjalanan kembali ke pegunungan yang dalam setelah kompetisi besar. Jika Anda juga memiliki minat, Anda bisa ikut dengan kami. Hal itu sangat bermanfaat bagimu. Petik 2. Hati Xiao Yan melonjak ketika dia mendengar Lin Xiuya mengangkat masalah core quenching body milk. Wajahnya, bagaimanapun, tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun saat dia secara acak berbicara dengan gaya acuh tak acuh. Kita akan lihat kapan waktunya tiba. Namun, kekuatan binatang itu sedikit menakutkan. Tampaknya tidak akan mudah untuk berhasil. Petik 2. Kita bisa coba saja. Ini tidak seperti Anda tidak tahu nilai dari hal itu. Lin Xiuya menghela nafas. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa peluang suksesnya rendah, dia tetap tidak mau menyerah. Xiao Yan mengangguk dengan tidak jelas. Dia sembarangan berbicara sedikit dengan Lin Xiuya sebelum matanya tertarik oleh pertarungan yang intens di dalam arena. Pertandingan setelah Xiao Yan juga seru dan berbahaya. Pertarungan di tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang memiliki penglihatan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepala tanda setuju. Para siswa yang dapat mencapai langkah ini semuanya memiliki kekuatan yang pada dasarnya dimiliki oleh puncak akademi dalam. Wajar jika mereka memberi orang lain perasaan mendidih darah yang mempesona saat bertarung.
Xiao Yan juga menyaksikan Lin Yan beraksi dalam pertarungan berikutnya. Kekuatan yang terakhir jelas meningkat setelah racun api benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, jika seseorang menilai Lin Yan saat ini hanya berdasarkan kekuatannya, kemungkinan dia akan bisa masuk 5 besar. Dalam pertandingan ini, lawannya hanyalah seseorang yang menduduki peringkat ke-19 di peringkat kuat. Dengan demikian, Lin Yan tidak menghabiskan banyak kekuatannya dan berhasil membuat lawannya mengakui kekalahan setelah 20 pertukaran singkat. Tidak lama setelah Lin Yan muncul, dua lawan lain yang diperhatikan Xiao Yan juga muncul satu demi satu. Mereka adalah Liu Qing dan Lin Xiuya. Masih ada kesenjangan antara reputasi Xiao Yan saat ini dan reputasi kedua bintang yang mempesona ini di dalam Akademi Dalam. Sebagai fokus perhatian utama di stadion, penampilan mereka berdua langsung menarik perhatian semua orang. Segera, teriakan penuh semangat bergema dengan cara yang memekakkan telinga di dalam stadion. Orang yang muncul pertama kali adalah Liu Qing. Kali ini, lawannya adalah seseorang yang berada di peringkat ke-11, yang kekuatannya telah mencapai bintang kelas Dowling. Pangkat dan kekuatan semacam ini sudah sangat dekat dengan puncak di Akademi Dalam. Namun, dari tingkah laku yang agak pahit yang terakhir ditampilkan ketika dia muncul, tampaknya dia masih sangat tertekan karena memilih Liu Qing sebagai lawannya. Pertarungan berikutnya tidak melebihi harapan Xiao Yan. Saat pertarungan dimulai, aura Liu Qing yang sangat mendominasi dengan kuat menutupi lawan. Setiap kali tangannya yang seperti cakar menyerang, dia akan meninggalkan banyak bayangan di udara, serangan cakar tangannya tampak tidak terkendali, dan tidak ada pola yang dapat ditemukan. Meski lawannya telah menggunakan semua kekuatannya, masih ada beberapa luka yang muncul berulang kali. Karena penindasan semacam ini berlanjut selama hampir 10 menit, Liu Qing akhirnya meledak. Kecepatan mengerikannya meledak seketika. Pada saat semua orang pulih, mereka hanya melihat tangan Liu Qing yang seperti cakar berhenti di tenggorokan pihak lain. Saat dia merasakan angin dingin yang padat yang ditransmisikan dari tenggorokannya, ahli yang berada di peringkat ke-11 itu masuk akal untuk mengakui kekalahan. Saat semua orang di galeri menonton menyaksikan pemenang pertarungan ditentukan dalam waktu kurang dari 10 menit, semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Dia memang layak menjadi eksistensi 3 teratas di peringkat kuat. Meskipun kekuatan lawan Liu Qing telah mencapai peringkat Dowling bintang 8 dan tampaknya mendekati Liu Qing yang berada di puncak kelas Dowling, jarak saat mereka mulai bertarung masih sangat besar. Bahkan orang yang sedikit lebih lemah pun bisa melihat celah itu dalam satu pandangan. Xiao Yan mengabaikan Liu Qing di arena dari platform tinggi dan tidak bisa menahan nafas. Kompetisi besar ini telah mencapai babak kedua, tetapi yang terakhir masih belum menggunakan tombak pembelah gunung di punggungnya. Dengan hanya mengandalkan tangannya, dia mampu menyebabkan begitu banyak ahli mundur secara diam-diam. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Liu Qing ini tampaknya memiliki setengah kaki di kelas Dowang. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Dowang yang sebenarnya, dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dowlings biasa. Sun Er di samping Xiao Yan menurunkan matanya yang cantik sedikit saat dia berbicara dengan lembut. Selain itu, mungkin juga Lin Xiuya memiliki kekuatan yang sama. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas. Mereka memang dua orang yang sangat kuat. Di Akademi Dalam ini, sepertinya tidak ada orang lain selain Ziyan yang bisa menekan mereka. Xiao Yan tiba-tiba menoleh ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya menatap Sun Er dan dia tersenyum licik saat dia bertanya, bisakah Sun Er melakukannya? Alis panjang Sun Er bergetar sedikit saat dia menjawab pertanyaan, apa yang dipikirkan Xiao Yan GG. Mata Xiao Yan menatap wanita muda itu, yang tertawa dengan manis, dan pikirannya tiba-tiba menjadi linglung. Sudah berapa lama sejak dia melihat sisinya yang mempesona. Dia memiliki kualifikasi dan kekuatan, tetapi bersedia diam-diam tetap berada di belakangnya untuk melakukan beberapa hal kecil dan tidak penting.
Tangan Xiaoyan perlahan mengusap wajah Sun Er yang sedikit memerah saat dia dengan lembut berkata, "Gadis, aku tahu bahwa bakat latihanmu sangat hebat. Sudah lama sekali, meskipun saya jarang melihat Anda benar-benar menyerang, saya masih bisa merasakan bahwa kemungkinan kekuatan Anda saat ini jauh lebih kuat daripada saya. Anda tampaknya telah benar-benar menarik pesona Anda di Akademi Jianan. Terutama setelah saya tiba, saya tidak berharap Anda menekan diri sendiri karena saya. Sebaliknya, saya suka cara Anda yang mempesona. Dengan begitu, saya akan memiliki motivasi untuk mengejar Anda." Petik 2. Mata cantik itu terkejut saat mereka mempelajari Xiaoyan yang meratap. Sesaat kemudian, Sun Er tersenyum. Senyumannya yang tanpa celah dan indah membuat mata orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nafas mereka juga terasa sesak. Xiaoyan Gege ingin melihat sisi mempesona Sun Er. Wanita muda berpakaian hijau berdiri dengan cantik. Rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita ungu. Pada saat ini, ekspresi yang bermartabat dan bangga muncul di wajah di mana senyuman dangkal menggantung. Kebanggaan ini benar-benar berbeda dari Liu Fei yang berjemur dalam kemuliaan orang lain. Sebaliknya, itu adalah kepercayaan diri, keyakinan pada kekuatan seseorang. Seorang pria yang dipenuhi dengan kepercayaan diri memiliki pesona yang luar biasa sementara seorang wanita yang dipenuhi dengan kepercayaan diri memiliki daya tarik yang sangat unik. Ini bisa dirasakan dengan jelas dari tatapan sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas. Xiaoyan mengamati emosi di wajah Sun Er yang tidak dia kenal, dan senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia mengangguk. "Setelah kompetisi selesai, aku akan membiarkan Xiaoyan Gege melihat Sun Er yang paling mempesona." Wanita muda itu memberikan senyum manis dan lembut saat dia memandangi wajah gembira Xiaoyan. Segera, dia menambahkan, "Dan juga sebelum kita berpisah." Tidak lama setelah Liu Qing masuk dan keluar arena, Xiaoyan akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat penampilan Lin Xiuya di arena. Xiaoyan sangat penasaran dengan ahli yang berada di depan Liu Qing ini. Li Xiuya tidak dapat menampilkan ketajaman yang terkait dengan pangkatnya jauh di pegunungan karena lawannya adalah Magical Beast kelas Do Wang dan dia sibuk menghindar sepanjang waktu. Namun, dari penampilan bagaimana dia masih bisa melompat-lompat dengan cara yang begitu hidup setelah menerima pukulan berat dari Snow Demon Sky AP, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam, tampaknya kekuatan orang ini adalah miliknya, ke kelompok yang menakutkan. Munculnya Lin Xiuya tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit sorotan dari kompetisi hari ini. Selain itu, popularitasnya di dalam Akademi Dalam adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing. Sikapnya yang biasanya mudah didekati dan hangat membuatnya sangat mudah untuk membiarkan orang lain mendapatkan perasaan yang baik tentang dia. Bahkan seseorang yang ulet seperti Xiaoyan mengalami kesulitan membentuk permusuhan apapun terhadapnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, galeri tontonan di sekitarnya mulai memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Wajah beberapa siswi juga menjadi memerah saat tatapan mereka membawa rasa malu dan gembira saat melihat pemuda berpakaian hijau yang berdiri tegak dan tinggi di arena. Jika seseorang berkata bahwa setiap orang di Akademi Dalam menyimpan rasa takut dan hormat terhadap Lin Xiuya dan Liu Qing, kemungkinan mereka merasa lebih menghormati yang pertama dan lebih banyak rasa takut untuk yang terakhir. Aura yang sama sekali berbeda yang dipancarkan oleh keduanya memutuskan betapa mereka disambut baik. Xiaoyan bersandar di pagar pembatas. Tatapannya memiliki ketertarikan saat dia menatap Lin Xiuya di arena yang tersenyum ke segala arah. Hati Xiaoyan juga mengandung antisipasi. Lawan Lin Xiuya tiba tidak lama setelah yang pertama memasuki arena. Dia adalah ahli puncak yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat, namun, ahli ini memiliki ekspresi pahit yang mirip dengan apa yang lawan Liu Qing sebelumnya hari ini. Mengingat levelnya, tidak dianggap terlalu sulit baginya untuk masuk 10 besar jika dia memiliki keberuntungan. Sayangnya, sekarang dia telah menarik banyak hal yang menyebabkan dia bertemu dengan Lin Xiuya,
seekor harimau yang menghalangi jalannya, dia pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini sejak awal. Meskipun Xiaoyan berharap bahwa ahli yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat akan dapat memaksa Lin Xiuya untuk diam-diam mengungkapkan sebagian dari kemampuannya yang sebenarnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Bahkan setelah yang terakhir menunjukkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Lin Xiuya masih mempertahankan sikap acuh tak acuh. Pakaian hijaunya tersanjung saat tangannya yang panjang dan bersih, yang sepertinya milik seorang wanita, berulang kali mengencangkan cengkeramannya. Kadang-kadang, kedua telapak tangannya membentuk-bentuk yang aneh. Lawan Lin Xiuya tidak berdaya melawan tangan Lin Xiuya. Mereka tetap dekat dengan tubuh mantan seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana yang pertama berjuang, serangannya pada akhirnya dibatasi oleh tangan lawannya. Selain itu, dia tidak benar-benar berhasil menyentuh pakaian Lin Xiuya dari awal hingga akhir. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat tubuh lembut seperti ular Lin Xiuya dari platform tinggi, yang memanjang dan menarik dengan bebas. Dengan mengandalkan medan, dia bisa dengan jelas menyerap situasi pertarungan di matanya. Oleh karena itu, Xiaoyan sangat yakin bahwa serangan tangan aneh Lin Xiuya yang mengganggu harus menjadi semacam teknik do jarak dekat yang sangat kuat. Hihi, Liu Qing memiliki 2 ultimat, 1 cakar 1 tombak. Mampu mengungguli dia dengan 1 tingkat, Lin Xiuya secara alami memiliki keterampilan tertinggi yang tidak kalah dengan keduanya. Suara Lin Yan tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Dia tersenyum bangga saat melihat Xiaoyan menoleh untuk melihat ke atas. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Katakan padaku jika kamu mau. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Menyadari dengan jelas karakter Lin Yan, orang ini dengan sengaja menolak untuk mengatakan apapun jika seseorang bertindak penasaran saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat sikap Xiaoyan yang ceroboh. Dia berjalan maju, tangannya meraih pagar pembatas saat dia mengamati pertempuran satu sisi di bawah. Dia tersenyum dan berkata, 1 pengganggu dan 1 kuat. 1 pengganggu dan 1 kuat. Xiaoyan mengangkat alisnya dan dengan lembut bergumam. Lin Xiuya telah mempraktekkan semacam teknik dou yang aneh, tangan ular mengganggu. Ini seperti apa yang Anda lihat. Dia mampu menggunakan teknik dou ini untuk sepenuhnya menekan semua serangan Anda dalam area yang sangat kecil. Seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah pada dasarnya akan dipermainkan olehnya sampai serangan mereka akan bergerak sesuai keinginannya. Lin Yan mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan heran, tangan ular yang mengganggu ini dan cakar pembelah peti mati Rif besar milik Liu Qing benar-benar berbeda. Jika yang terakhir dikatakan sangat kuat dan tangguh, tangan ular pengganggu ini termasuk tipe yang menggunakan kekuatan lembut untuk menundukkan yang tangguh. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali tetapi saya secara aneh dipukul oleh tangan ular pengganggu itu. Jika seseorang mendiskusikan tingkat kemampuan bentuk, Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya melirik ke arena di bawah dan memang menemukan bahwa ketika Lin Xiuya bergerak, tubuhnya yang seperti ularnya sangat gesit. Setelah tangan-tangan itu menempel pada Anda, kemungkinan besar bukan tugas yang mudah untuk melepaskan diri darinya. Permen lengket, sudut mulut Xiaoyan bergerak, dan memberi nama yang tepat untuk teknik dou Lin Xiuya. Bagaimana dengan yang disebut yang kuat itu? Xiaoyan dengan lembut bertanya saat matanya berkedip. Hihi, saya juga tidak terlalu yakin tentang yang satu ini. Yang kuat dari Lin Xiuya itu sangat mirip dengan tombak Liu Qing. Sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan mereka menggunakan serangan tersebut. Namun, menurut alasan saya, itu pasti semacam teknik pedang dou yang sangat kuat. Saya telah mendengar desas-desus bahwa itu sangat kuat. Saat itu, bahkan Liu Qing dikalahkan oleh langkah ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya pikir yang disebut satu yang kuat bahkan lebih menakutkan. Lin Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung.
Ada antisipasi dalam nada suaranya setelah kata-katanya terdengar. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas, dia memang layak menjadi ahli di Akademi Dalam, hanya lebih lemah dari Ziyan. Meskipun dia menyembunyikan gerakan membunuhnya, orang biasa masih tidak bisa melawannya. Petik 2. Tidak perlu heran. Selain sejumlah kecil orang istimewa, kedua orang ini berasal dari kelompok siswa tertua di Akademi Dalam. Tak heran jika mereka memiliki prestasi seperti itu. Sebaliknya, Anda baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu, namun Anda sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Jika seseorang membicarakannya, Anda adalah monster terbesar. Saya pikir jika Anda diberi cukup waktu, bahkan ratu kekuatan kasar itu tidak akan menjadi tandingan Anda. Lin Yan melirik Xiao Yan dengan agak aneh. Matanya berulang kali melihat ke segala arah ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, sepertinya takut kalau Brute Force Queen tiba-tiba muncul. Xiao Yan tertawa dan berkata, "Lupakan, saya tidak ingin mendapatkan posisi Ziyan. Jika tidak, jika saya membuatnya marah, saya tidak akan merasa sehat karena saya akan menerima pukulan darinya." Petik 2. Lin Yan mengangkat bahunya dan berkata, "Kamu bisa merasakan betapa seriusnya Liu Qing dan Lin Xiuya memandangmu. Saya pikir bahkan jika mereka tidak mengucapkannya dengan suara keras, mereka sangat terkejut dengan pencapaian Anda saat ini mengingat usia seperti itu." Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut berkata, "Aku tidak akan tinggal lama di tempat ini. Akademi Dalam hanyalah perhentian sementara." "Apa karena masalah klanmu itu?" "Hihi. Saya juga mendapatkan beberapa informasi tentang Anda dari mulut beberapa sesepuh." Tatapan mata Lin Yan yang menatap Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Panas itu bahkan memiliki sedikit rasa hormat padanya. Menantang sekte dengan elit Dozong sendirian dan berhasil pergi dengan selamat setelah itu. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang luar biasa sepertimu berhasil melakukannya." Petik 2. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum tiba-tiba dia mengerti. Dengan kekuatan Akademi Jianan, kemungkinan besar telah memperoleh informasi tentang dia pada hari pertama dia memasuki akademi. Selain itu, masalah dia menantang Mystic Cloud Sect telah menjadi sangat terkenal di Akademi Jianan. Siapapun akan bisa mengetahuinya hanya dengan pertanyaan acak. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. "Menurut Timelin saya mungkin menjadi elder dan tinggal di Inner Academy selama 1 tahun jika saya masuk 10 besar. Jika Anda ingin kembali ke Kekaisaran Mama pada saat itu dan tidak membenci perusahaan, saya akan mengikuti Anda sedikit. Bagaimanapun, menjelajahi benua adalah sesuatu dalam rencana masa depan saya." Lin Yan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tersenyum Lin Yan di sisinya dengan cara tertegun. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan senang. Dengan kekuatan Lin Yan, kemungkinan besar dia akan memasuki kelas Do Wang cepat atau lambat. Seorang ahli Do Wang bisa dianggap cukup berharga bahkan di benua itu, apalagi di dalam Kekaisaran Jiamah. Pecahnya bentrokan antara Mystic Cloud Sect dan dirinya sendiri di masa depan tidak bisa dihindari. Jika dia mengumpulkan beberapa orang yang benar-benar kuat di sisinya, akan jauh lebih santai ketika dia memutuskan untuk bergerak melawan Mystic Cloud Sect. "Aku pasti akan meneleponmu saat itu." Saat mereka berdua mengobrol, pertarungan di dalam arena secara bertahap mendekati akhirnya. Pertempuran ini pada dasarnya berada dalam kendali Lin Xiuya sejak awal sampai akhir. Tangannya yang lembut seperti ular menempel pada lawannya sampai yang terakhir merasa silau dan bingung. Karenanya, pertempuran ini membawa sedikit hiburan, tetapi berakhir setelah berlangsung sekitar 10 menit. Ketika tangan Lin Xiuya dengan tenang menekan dada lawannya, sebuah kekuatan lembut tiba-tiba meletus. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai hasil akhir yang diharapkan. "Ayo pergi." Tidak banyak yang bisa dilihat dalam pertempuran berikutnya. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan sambil menatap lawan Lin Xiuya,
yang telah terlempar keluar dari arena di bawah. Dia memimpin untuk berbalik dan keluar dari stadion. Saat dia berjalan, dia berkata, "Sekarang, mari kita tunggu pertarungan untuk 10 besar besok." Namun, saya tidak tahu 3 orang sial mana yang akan tersingkir. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya terlempar ke arena. Secara kebetulan, tatapan Lin Xiuya juga terlempar. Kedua tatapan itu terjalin di udara. Mereka tersenyum satu sama lain, tetapi senyuman itu masing-masing mengandung beberapa antisipasi dan gairah di dalam diri mereka. Jelas, kedua orang itu juga sangat menghormati satu sama lain. Ini mungkin karena hubungan antara orang-orang kuat memungkinkan mereka untuk saling memahami. Meskipun kekuatan Xiaoyan di permukaan tidak memiliki kualifikasi ini, Lin Xiuya dan setiap orang yang jeli tahu bahwa pemuda yang sedikit lebih muda dari mereka ini memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan yang sebanding dengan mereka. Mudah-mudahan, saya tidak akan bertemu lawan yang akan membuat saya terlalu pusing besok, Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan menuju Sun Er dan yang lainnya di luar platform tinggi. Akhirnya, dia menghilang dari pandangan semua orang di tengah sorakan keras di dalam stadion. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.